Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrif Widodo. Kita masih akan membahas masalah keagamaan secara sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet. Dan tema kita kali ini adalah tentang kurban, karena sebentar lagi kita akan menyambut hari raya terbesar umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Allah menegaskan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Para ulama menjelaskan sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Yang akan kita bahas kali ini adalah apa hukumnya membagikan daging korban dalam bentuk matang. Sahabatku sekalian, ya, perlu diketahui dulu korban ada dua, ya. Satu korban wajib, dua korban sunnah. Korban wajib yaitu korban yang dinazarkan. Untuk ini maka orang yang berkorban atau mudhohi dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, ya, nafkah mereka tidak boleh sedikit pun mengambil daging korban. Harus disedekahkan semua. Yang kedua, kalau korban sunnah, maka para ulama merekomendasikan pembagiannya menjadi tiga, yaitu sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga lagi untuk fakir miskin, sedekahkan, sepertiga lagi untuk dihadiahkan, termasuk boleh diberikan pada orang yang mampu atau orang kaya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mendistribusikannya dalam bentuk matang. Nah, sahabat sekalian, yang afdol daging korban itu dibagikan dalam bentuk mentah. Yang afdol. Tetapi ada tetapinya nih, ya. Boleh saja dibagikan dalam bentuk matang. Kapan itu? Sahabat sekalian, kembali kepada pembagian tadi, ulama merekomendasikan menjadi tiga bagian, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan kepada yang lain. Nah, itu bukan wajib, hanya rekomendasi saja. Nah, kalau daging itu, ya, sudah diberikan kepada fakir miskin, maka selebihnya bisa dibagikan dalam bentuk matang, misalnya dijadikan kornet, boleh. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa orang, ya, minimal fakir miskin itu yang harus dibagikan kepada mereka daging korban itu minimal satu orang. Nah, jadi nggak boleh, ya, kalau nggak ada orang fakir miskin yang dikasih daging, harus ada walaupun satu orang, kasih mereka. Kemudian berapakah standar, ya, kelayakan daging yang harus dibagikan? Daging itu hendaklah dibagikan dengan kelayakan, kepantasan, misalnya satu kantong. Maka tidak boleh memberikan daging hanya sekerat, sepotong jari, sebesar cendok, yang tidak wajar lah, teman-teman. Jadi kembalikan kepada nurani kita, ya. Kalau satu kantong cukuplah, kan, udah standar kan. Nah, nanti tinggal dihitung berapa orang yang harus dikasihkan. Tapi kalau sepotong, seujung kuku, nah itu enggak layak lah. Jadi ukurannya adalah kelayakan dan kepantasan. Nah, setelah ada orang miskin yang menerima bagian daging itu, selebihnya bisa dibagikan dalam bentuk matang. Nah, misalnya dalam wujud kornet.
Nah, orang yang berkorban hendaklah ikut menikmati meskipun yang terbaik adalah diberikan semua pada orang lain. Tapi untuk tabarruk ya, ngambil berkah, yang berkorban adalah ngambil meskipun hanya sedikit ya, cicipi itu. Nah, kemudian mengapa kita mesti membagikan dalam bentuk mentah kan? Ini yang terbaik ya. Karena fakir miskin khususnya itu dia tidak hanya berhak untuk makan tapi berhak memiliki. Dengan memiliki nanti dia mungkin ada keperluan lain dia bisa jual. Nah, dia jual duitnya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Sehingga yang terbaik adalah diberikan dalam bentuk mentah. Nah, begitu sahabat sekalian ya. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat ya. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.